makanya nih kita bawa nih. Sidin. Bawa Sidin. Yang Sidin ini sengaja jauh kita bawa. Sidin tukang ketok palu tuh Tukang. Kenapa geli pianmu? Biasa manggil ayang. Ibu Haja mulai tahu bahwasanya pojok kesah ini memang sangat sensitif. Sangat sensitif. Memang kalau sudah masuk sini terjebak. Perasaan tadi enggak kayak gini. Iya. Jadi kemarin tuh udah sarame banar kita dengan Pak Hairil lah. Datangnya si Anang Dimas tuh Pak. Guru Iril ya. Guru Iril. Iril. Iya. Ini R-nya harus tegas. Iril. Guru ada cadel. Oh iya. R. Kayak si Bilal aja. Bilal. Hayya ala sholah. Iya ada kisah lagi. Iya. Kemarin itu kan belajar bahasa Arab takon ke abahnya aja di Bang Bajarnya. Jadi kalau ditanya Mas Muka itu artinya apa, Ji? Mas Muka. Siapa namamu? Iya. Jawab bahasa Arab jauh. It's me Bilal. Salah nak. Harusnya jawabnya it's me Bilal. Iya. Terserah abang suka bahasa Inggris. Tasarah ikam. Harusnya kan it's me. Iya. Ini jawabnya it's me Bilal. It's me. Dasar bujur juga. Iya, bujur banget. Berartinya suka yang di bahasa Inggris. Iya, kombinasi lah ya. Kombinasi. Yang penting kan bahasa itu kan paham. Nah kalau kombinasi dalam bahasa itu kan ada masalah aja. Kombinasi dalam pernikahan ini yang bermasalah. Nah, ini yang kemarin Rabi bisa kita bahas. Kombinasi. Sudah beisi alo. Sekalinya pindah kota. Menambah aluh. Oh, nah, yang itu jar bahasa Guru Iril tumpang tindih. Nama tindih Bang. Tapi yang tumpang tindih tadi itu yang pertama kayak penikahnya. Yang pertama itu siri nikahnya. Siri, tapi ada kakaknya kalau. Nah, itu kalau tahu lu. Nah, kakak itu kan sekarang ini ya, makanya nih kita bawa nih. Sidin. Bawa Sidin. Sidin ini sengaja jauh kita bawa. Sidin tukang ketok palu tuh Tukang hukum. Ketok palunya di ruang sidang. Bukan luang sidang. Nah ada Sidin. Mumpung Haji Reni. Hajah apa Haji? Oh iya. Orang Indonesia itu laki bininya tuh Haji juga. Iya sama aja. Ini bahasa Arab aja Bang. Hajah itu. Beda. Cil Haji. Ya kalau Haji juga. Ada maunya jah. Sangka aja sih jah ikam aja. Babar. Loco mana? Tahu kalau dasar tingkatannya lucu, loco. Lucu itu standar. Biasa aja standar ya. Paling kalau lucu tuh mesem-mesem aja. Kalau loco tuh ngakak tuh ya kan. Alhamdulillah, apa kabar? Ibu Haja. Alhamdulillah. Panggilannya apa Bu Haja? Bu Haja. Ya Haja. Banyu panas. Coba jauh. Ya itu tadi kalau kira-kira ini ya. Kalau di pengadilan itu bisa nggak nerima perkara yang tadi pertama kali dia menikah yang tumpang tindih kawin tuh tumpang tindih repot urusannya. Tapi kayak itu Pak harusnya. Kawinnya maksudnya. Cuman masalahnya nikah pertama siri. Ujar Guru Iril itu kan siri itu mudaratnya banyak. Nah itu kan dalam posisi norma di Disduk Capil dia dinyatakan nikah tidak tercatat gitu ya. Betul ya? Betul. Tapi kan persoalan kan yang menegaskan tercatat tidak tercatat kan seharusnya kan lembaga pencatatan. Nah, Disduk Capil juga kan lembaga pencatatan. Betul. Tapi tidak tercatat. Berarti nikahnya tanda kutip siri atau nikah sebatas nikah agama. Mungkin begitu ya. Biar elok kita memaknainya. Nah, yang kedua, ini ceritanya pergilah dia ke negeri seberang, hijrah, entah ke Jawa, entah kemana. Tadi ke Jawa kan? Ke Jawa. Nah, ngakunya di situ bujangan. Bujang. Nikahnya resmi di situ. Nikah yang kedua. Sedangkan nikah pertama ada anak. Ada anak. Terus posisinya ini kan persoalannya kalau kemudian mau bercerai di nikah pertama nih ya, nikah pertama. Kalau misalkan istri kedua misal ya, suaminya meninggal nih. Terus kemudian terjadi sengketa waris. Iya. Nah ini gimana? Nah ini yang rame. Biasanya kan yang pertama tuh yang sah. Ini kebalikannya. Kedua. Yang kedua.
Berarti nikah bini pertama anu ha? Sama aja Bang, sahnya sebenarnya. Cuman secara administratif yang kada terdata ya gitu Bang. Padahal yang tadi tidak tercatat. Ini tamu di sini aja sih. Ini bingung kita menjawabnya. Tapi memang hakim tuh gitu lah, mohon maaf aja lah. Ini kan ada banyak bunyi. Iya, tapi sekali memalu. Sekali memalu. Kayak tangis sudah menggantang kang saraya. Karena Ulun sampai bingung ini pertanyaannya yang mana. Mas dibalik. Pertanyaan Ulun ini satu aja dulu sebelum ke yang lain. Pernikahannya tuh ngarannya siri apa sirih? Siri apa sirih? Siri kan itu istilah saja, istilah dalam bahasa kita. Sebenarnya itu kan pernikahan tidak tercatat kalau dalam bahasa hukum. Kalau siri itu bahasa Arab tuh itu rahasia. Rahasia. Siriyun itu nisbatnya itu sesuatu yang dirahasiakan. Padahal orang diambil dari kata bahasa Arab. Iya, siri. Lalu disebut oleh orang kita siri. Ada juga menyebut nikah di bawah tangan. Bawah tangan. Tangan siapa ya? Nah, tangan penghulu. Atau tangan walinya. Nah, itu yang tadi ditanyakan Babah Rio tadi, itu kan nikahnya siri yang pertama Bu ya. Betul. Nah, tinggal persoalannya kalau terjadi perselisihan antara istri pertama, istri kedua dengan anak-anaknya. Nikah pertama kan secara agama jelas toh ya. Jelas dalam bahasa undang-undangnya kan. Nikah itu adalah sah kalau dalam bahasa dilaksanakan berdasarkan aturan agama dan kepercayaannya. Selesai. Ayat keduanya dalam Undang-Undang 174 itu dijelaskan nikah itu harus dicatatkan. Nah, kalau bahasa orang fikih, mohon maaf ya, harus itu jaiz. Itu bahasa fikih. Umumnya orang memahami begitu. Tapi harus dalam bahasa hukum itu wajib. Ya kan begitu. Nah, yang begini gimana penyelesaiannya Bu? Kira-kira tuh. Ya, itu memang adalah salah satu bagian dari kompetensi pengadilan agama. Ini pengadilan agama ya? Pengadilan agama. Pengadilan negeri masuk nggak? Kalau pengadilan negeri khusus untuk non-muslim. Ya, orang-orang yang beragama non-muslim. Non-Islam ya? Non-Islam. Iya. Agama itu Islam, orangnya Muslim. Iya kan gitu. Non-muslim ke pengadilan negeri. Non-Islam gitu ya ke sana ya. Ahli banal kita, ahli bahasa kita. Iya, jadi memang pengadilan agama itu adalah pengadilan untuk orang-orang yang beragama Islam. Salah satu kompetensinya adalah permasalahan perkawinan. Nah, masalah tadi yang Bapak dan Bapak sampaikan itu adalah termasuk Jijani, Babah Rio. Jijani dan Babah Rio. Kenapa geli pianmu? Biasa manggil ayang. Ini sudah jar ulun tadi. Ini episode yang mulai ulun speechless tuh kayak ini sudah. Siapa gerang itu ya? Siapa gerang? Rasa kayak apa kayak itu ulun. Lanjutannya lagi Bu Haji. Iya, jadi ini termasuk dalam perkara yang disebut permohonan isbat nikah. Jadi diisbat dulu. Apa itu isbat? Isbat itu adalah pernyataan pengadilan untuk menyatakan apakah nikah itu sah atau tidak. Jadi nikah itu diuji dulu. Jadi kalau nikahnya tidak melalui aparat yang berwenang dalam hal ini KUA, nah itu kan masih belum jelas apakah rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak. Maka itu diuji di pengadilan. Oh gitu ya. Jadi, kalau misalnya memang ternyata benar dalam pelaksanaannya, ada ijab kabul, syarat dan rukunnya tepat, nah itu nanti akan dinyatakan sah oleh pengadilan. Berdasarkan pernyataan sah oleh pengadilan itu, maka keluarlah yang namanya buku nikah, dikeluarkan jadi, oleh mohon maaf, KUA. saya sedikit tamat. Pertanyaannya, kalau berarti nikah yang pertama tadi memungkinkan nggak dia mengeluarkan buku nikah? Sedangkan yang kedua, dia menikah secara sah, meskipun dalam bahasa lainnya sering terjadi. Yang pernikahan yang tercatat yang pertama. Enggak, yang kedua. Yang kedua. Justru yang kedua. Yang terbalik ini makanya. Ya, ini kayak ujian disertasi ini. Makanya itulah masyarakat, terutamanya kaum perempuan itu harus hati-hati. Laki-laki juga harus hati-hati. Banyak perempuannya ngakunya bujangan. Padahal masih belaki di hulu sana ya. Asli. Itu juga. Tapi ulun kada umpat-umpatan Pak Bulah. lanjut. Tapi memang resiko yang paling besar adalah pada perempuan sebenarnya. Okay. Karena kaitannya dengan apa-apa yang menjadi akibat dari
sebuah perkawinan, salah satunya adalah anak. Betul. Oke, nah Haknya. tadi kembali yang pertanyaan tadi itu. Artinya apa? Kalau terjadi perselisihan antara ahli waris anak pertama dan anak kedua, sedangkan di anak pertama itu dia punya aset yang cukup banyak gitu ya. Yang kedua juga sama, dia punya aset yang banyak gitu. Dan sebelum menikah itu ternyata si bapak itu membuka rahasianya. Iya. Bahwasannya Ding, iya, ikan diisi kakak nah di Pulau Subarang. Nah, ngarannya ini. Iya. Artinya ada wasiat nih. Ada wasiat. Kira-kira begitu. Iya. Wasiatnya tolong baik-baik saja. Iya, nah, ini kan yang anak istri pertama ini merasa dibohongan. Iya. Iya, saking dibohonginya dibohongan gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ya kan salah satu dari akibat perkawinan itu salah satunya adalah munculnya hak waris. Hak waris. Iya, betul. Jadi Iya. kalau misalnya memang perkawinan ini benar adanya, yang pertama maupun yang kedua, yaitu semua harus diakomodir di dalam kewarisan. Gitu. Jadi pengadilan agama tidak, tanda kutip ya, sepanjang masyarakat itu memiliki bukti-bukti dan lain sebagainya, berhak mengajukan, ya pengadilan nggak boleh menolak. Nggak boleh menolak. Pengadilan tidak boleh menolak. Meskipun tidak ada hukumnya. Itu. Ini pertanyaan menarik. Ya, Meskipun tidak ada hukum, maksudnya itu apa tuh? Kan ada undang-undang peradilan agama tuh. Ya, karena gini, dinamika sosial ini kan luar biasa secara sosial bermasyarakat manusia. Ada hal-hal baru yang mungkin tidak dapat dicapai atau diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan yang notabene memang lambat pembentukan peraturan perundang-undangan kan lambat. Maka otomatis sangat bisa jadi, saya tidak bisa memisalkan ya, mencontohkan, tapi sangat bisa jadi ada sebuah persoalan yang ternyata belum ada undang-undangnya. Nah, tetap itu pengadilan harus menerima dengan alasan bahwasanya tidak, kan ada asas ya. Pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang itu. Artinya satu tanggung jawab kelembagaan ya. Lembaga peradilan ini tentu representasi dari sebuah negara kan gitu ya, secara dalam dimensi yudikatifnya kan gitu. Artinya memberikan sebuah kepastian hukum buat masyarakat, begitu ya. Woi, betul ini sekali. Bapak ini pintar. Siapa dia sebenarnya, Bu? Guru ngaji. Kita ngaji aja guru. Bapak Rio ini mau kayak gitu. Nah, jadi guru ngaji ini mau bertanya. Iya. Nah, tadi kembali ke persoalan yang dimaknai bahwasanya ada nggak inovasi yang sudah dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya di bawah Mahkamah Agung? Kan ada 4 lembaga peradilan ya yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu pertama Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, terus Peradilan Militer dan PT Tun. Ingat, PT Tun ini bukan perusahaan. Bukan PT Tun, PT titik Tun lain gitu. Bukan. Jadi satu. Petun. Kalau PT Tun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ya. Petun sekali. PT UN sebenarnya. Sering orang menyingkat Petun sama dengan MUI, jangan disingkat MUI. Itu repot itu. MUI. Apa itu MUI? MUI. Nah, PT UN. PA itu bukan yang pengadilan. Iya, itu pengadilan, bukan peradilan. Pengadilan Agama Tenggarong, Ibu di situ. Betul. Luar biasa di podcastnya orang Samarinda. Orang Tenggarong yang datang. Kemarin orang Tenggarong juga yang datang. Kita nasional sebenarnya. Meskipun yang beraktivitas maksudnya di Kota Samarinda. Betul. Kita tidak menyempitkan makna itu. Pojok Esa hadir untuk nasional. Gitu. Oke, nah inovasinya Bu. Inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung? Khususnya untuk peradilan agama itu. Inovasi. Banyak sekali inovasinya ya semuanya termasuk di Pengadilan Agama Tenggarong kita menerapkan inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Yang paling update ya, mungkin paling cocok dengan situasi sekarang itu adalah peradilan elektronik. Elektronik digital berarti Bu ya? Ya, jadi ada namanya e-court, kami mengistilahkan e-court. Nah, kemudian berlanjut kepada e-litigation atau e-litigasi. Jadi kalau misalnya e-court, masyarakat bisa mendaftar secara elektronik. Jadi tidak perlu misalnya datang ke pengadilan. Asalkan dia sudah mempunyai akun, dia bisa
masuk mendaftar melalui aplikasi e-court dari manapun dia berada. Kemudian dilanjutkan dengan e-filing, jadi dia menyampaikan kelengkapan administrasinya juga berkas-berkasnya, misalkan bukti-bukti e-filing gitu. Betul. Di PDF-kan dulu, Iya. dikirim gitu kan. Terus kalau sidangnya, oke. Kemudian ada namanya e-summon gitu, jadi panggilan-panggilannya juga Itu digital juga ya. Iya melalui email. Nah, kemudian ada juga nggak alternatif selain email? Sebelumnya ada e-payment, jadi pembayarannya pun bayarnya elektronik, jadi melalui bank, mungkin bisa dengan mobile banking. Iya. Mobile banking pakai apa? Go apa itu? PO apa itu? Kris. Ya bisa. Kris. Kiris. Oh tapi Kiris itu yang pakai net, barcode gitu ya. Kayak foto semalam benar. Teknok. Sepanjang pengadilan mengadaptasi Kris, ya bisa gitu. Oke. Tapi kalau Kris kan harus hadir ke situ juga. Padahal masuk kita misalkan kayak konteks kita Kaltim ya khususnya ya. Kaltim itu kan jarak, memakan waktu itu. Pemanggilan yang jauh itu kan biayanya juga menjadi besar gitu ya. Operasional gede. Nah untuk yang kayak gini disamakan nggak nilai panggilan misalkan Rilas tadi pemanggilan antara satu daerah ke daerah yang lain yang ya bahkan sangat menguntungkan. Nah itu menguntungkan untuk para pihak, terutama pihak yang mengajukan yang membayar. Jadi untuk email itu bahkan tidak berbayar. Iya email nggak bayar. Jadi ya jauh-jauh lah biayanya kalau yang apalagi ya kalau di wilayah Tenggarong itu kan kita tahu bahwa Kutai Kartanegara itu kan daerah yang sangat luas, sangat besar ya dengan 20 kecamatan. Itu ada beberapa titik seperti di Mahulu, di Kembang Janggut itu kan jauh sekali ya, biaya perkaranya juga besar. Contoh nih, atau yang jauh ke sana Marangkayu ya, daerah pesisir itu mahal juga. Marangkayu itu dari Tenggarong itu lah Samarinda dulu kan? Iya kan gitu ya. Jadi marah bontak itu kan? Iya sebenarnya. Iya. Tapi dengan adanya e-court ini otomatis biaya bisa ditekan seminimal mungkin. Bahkan ada beberapa testimoni yang menyatakan bahwa ini pengacara ya, advokat. Jadi yang tadinya biaya bisa sampai 3-4 juta, kemudian hanya beberapa ratus ribu, senang sekali. Jauh sekali. Itu berarti asas peradilan cepat biaya sederhana, cepat dan biaya ringan. Biaya ringan itu ringan di kantong. Cerai aja biaya sekarang. Makanya dipikir-pikir. Pikir-pikir ya kalau lah. Baik-baik aja itu. Sari kulun di mana? Nah itu kan tapi ingat loh ya, kompetensi pengadilan agama tidak hanya masalah perceraian ya. Oh iya Bu, jadi apa aja tuh sejauh ini apa Ibu? Jadi mungkin yang terbaru itu ada bidang ekonomi syariah. Jadi kita menangani juga perkara-perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Jadi perselisihan yang terkait dengan transaksi-transaksi yang berbasis syariah. Akad syariah. Dengan akad syariah penyelesaiannya ke sana ya. Betul. Oke. Macam semacam kayak arisan-arisan begitu nggak? Enggak ya? Arisan syariah? Arisan kalau akad syariah bisa. Oh bisa. Emang ada? Entahlah, sejauh ini sih nggak ada. Iya kan orang sekarang gini, mohon maaf ya, kalau untuk ke syariah tuh sering latah gitu. Iya betul Pak. Latah sedikit-sedikit, ini harus syariah, syariah. Tapi kan sesuatu yang kemudian hanya sekedar memaknai, tapi maknanya tidak jauh berbeda kan problem juga. Tapi yang dimaksud mungkin secara kelembagaan lah ya, secara kelembagaan misalkan bank apa gitu, bank BPD Syariah yang bertransaksi dengan nasabahnya dan kontrak itu kan selalu dibuat. Dan selalu ada klausul jika terjadi perselisihan maka Tapi termasuk juga transaksi perorangan sangat bisa jadi kan ini dua orang bertransaksi dengan akad syariah. Misalkan kita mudharabah, syirkah, masyarakat. Berarti tadi arisan syariah bisa jadi dilaporkan. Kalau ada gitu ya. Berarti itu harus ada kontrak. Iya, berarti ada hitam di atas putih kan maksudnya kita Bu ya syariah. Dan itu menegaskan institusi yang menyelesaikan menjadi penengahnya itu adalah peradilan agama. Misalkan tadi ya kan, misalkan bank A yang syariah ya dengan nasabahnya. Saat terjadi kesepakatan kontrak misalkan dalam bahasa kita itu kredit lah ya, istilah kata kredit atau pinjaman ya, murabahah lah misalkan di situ. Tapi ternyata di situ
para pihak ini menyepakati penyelesaiannya bukan di pengadilan agama. Bisa nggak tuh kira-kira itu? Sebagai satu makna bahwa kontrak itu adalah undang-undang bagi para pihak. Itu masuk nggak kira-kira? Atau memang harus mutlak karena secara institusional ini adalah lembaga ekonomi syariah, maka secara de facto, secara otomatis, ya kan, itu pun langsung kontraknya pun harus ke pengadilan. Ya itu yang kedua jawabannya. Jadi gitu. Ya, jadi pilihan A atau B gitu ya. Karena tadi beliau sudah nyebutkan dua-duanya kan. Oh iya. Nanti saya bikin sampai 3 pertanyaan. A, B, C gitu kan. Iya. Berarti memang harus memang harus dibaca pengadilan agama meskipun tertulis pengadilan negeri gitu ya. Karena sudah menjadi kompetensi absolut. Jadi bahkan kalau makna absolutnya itu ya tidak bisa dipindah gitu ya. Ya, memang kan sekarang banyak yang seperti itu. Jadi kalau kecuali misalnya arahnya ke Basarnas, betul. Ya, kalau itu boleh Basarnas, ya. Artinya itu bukan kewenangan pengadilan, berarti harus ke Basarnas dulu. Alternatif dispute ya. Betul. Alternatif dispute itu penyelesaian di luar litigasi, artinya non litigasi. Artinya dimediasi dia, diproses secara mediasi. Bagaimana penyelesaian itu, dan itu di luar pengadilan. Nah, Basarnas itu ada di MUI. Kita di Samarinda ada. Basarnas ini yang untuk apa? Nang Baperahu lain. Ulun Bapak ingat kan Basarnas Badan Arbitrasi Syariah. Arbitrase Nasional. Oh, ya. Basarnas. Shin. Bukan pakai sin. Bujur dia. Pakai shin ya. SY ya. Iya. Bukan yang kalau ada bencana-bencana itu. Nah, itu ulun itu Basar pakai sin. Itu pakai sin. Kalau ini pakai shin. Titik 3. Titik 3 di atas. Titik 3 di atas. Basarnas. Oke. Nah, kembali ke ini Bu, kembali inovasi tadi. Tadi kan e-court ya. E-court itu kalau bahasa awam saya itu memaknai ini peradilan secara elektronik. Apakah kemudian proses persidangannya pun secara elektronik? Ada lagi proses selanjutnya. Setelah misalnya sekalinya ada istilahnya e-court, ada istilahnya litigasi. Jadi nanti ketika di ruang sidang ternyata pihak lawan menyetujui untuk bersidang secara elektronik, masuklah kita dalam fase litigasi. Jadi kalau litigasi itu harus kesepakatan. Betul. Mempermudah lagi itu persidangannya. Jadi jauh lebih mudah, jauh lebih cepat karena orang tidak perlu hadir. Betul. Di online ya artinya. Keren sekali ya. Jadi misalnya berkas jawab menjawab itu hanya diserahkan melalui sistem informasi pengadilan. Nanti hakim langsung mengambil dari situ, mendownload, hakim membaca. Hanya mungkin ketemu pada saat pembuktian saja. Jadi tapi tetap ketemu juga pembuktian. Kenapa tidak misalkan nih ya kan? Bahasa saya tanggung gitu ya. Enggak langsung putusan. Bukan, artinya gini loh. Satu sistem itu kan idealnya kan e-court, litigasi sampai selesai. Itu litigasi sampai selesai. Pihak pun yang hadir toh juga misalkan nih, mohon maaf ya, ini saya orang awam gitu kan. Awam buat saya nih. Sampai tahun gitu. Nah, ini kan pihak sendiri itu kan jelas kalau kita di layar gitu ya, seperti kita di podcast. Jelas itu orangnya bisa dibuktikan, laki perempuan apa segala, ambil sumpahnya pun bisa kan gitu kan. Kenapa nggak sampai ke arah sana? Ada pertimbangan apa? Kira-kira sampai di dimensi pembuktian orang harus ketemu gitu. Iya. Ya itu kan karena kita masih terikat pada peraturan perundang-undangan terkait pembuktian ya, bahwa para saksi harus dihadirkan di persidangan. Meskipun sekarang ada juga tambahan-tambahan inovasi terkait itu. Misalnya contohnya, ini pihaknya mau menghadirkan saksi yang ternyata saksinya ada di wilayah lain. Di luar jauh. Nah, kita menggunakan fasilitas telekonferensi untuk jadi pihak saksi itu tinggal datang ke pengadilan terdekat, lalu kita melakukan telekonferensi. Tapi tetap dalam kurun ruang sidang yang di situ ada
petugas dan pejabat yang bertanggung jawab. Ini tujuannya adalah untuk Menjaga. akuntabilitas. Akuntabilitas, betul. Betul. Nah, ini yang sangka ulun tadi tuh, itu dia sidangnya di rumah aja, kayak kita lagi nge-zoom. Ternyata enggak, harus tetap Iya, pergi ke betul. pengadilan. Kecuali, tapi banyak sih yang dipangkas. Misalnya jawab menjawab, Oke. kesimpulan itu langsung melalui sistem informasi. Jadi sebenarnya jauh-jauh lebih mudah. Jadi hanya pembuktian saja yang harus berada di. Enggak, masalahnya gini. Bahkan putusan pun kita masukkan melalui sistem perpres. Jadi orang nggak perlu datang untuk hanya sekedar mendengarkan putusan. Nah, kalau yang Tinggal kedua di-download tadi saja. begini, yang kedua tadi kan memungkinkan dia misalkan itu kalau misalkan saksinya saksi, kalau bahasa hukum dahulu istilahnya itu saksi mahkota. Artinya dia satu-satunya saksi. Ini istilah tanda kutip ya. Iya. Zaman dulu itu ada istilah, zaman Belanda itu ada disebut saksi mahkota. Kalau orang misalkan membunuh, satu-satunya yang menyaksikan itu saksi mahkota namanya. Nah, boleh jadi tanda kutip kita istilahkan itu. Ini satu-satunya saksi yang benar-benar melihat peristiwa misalkan pemukulan apa segala Kekerasan. yang penyebab kekerasan rumah tangga tadi yang kemudian itu jadikan alas dengan syikoknya tadi misalkan perceraian itu, saksinya itu nggak ada dekat pengadilan di sana. Itu ada nggak solusi yang diberikan? Karena saya mengadopsi pemikiran misalkan ini pemikiran hukum lah ya. Di awal-awal reformasi dulu pernah mantan wakil presiden kita B.J. Habibie itu kan menjadi saksi waktu beliau di Jerman. Iya, betul. Itu awal-awal itu kan sempat jadi polemik juga, boleh apa tidak karena tadi paradigma saksi itu harus di tempat. Tapi ternyata dengan teknologi yang sedemikian rupa orang bisa membuktikan itu bisa gitu loh ya. Artinya sebenarnya kan real aja itu, real sepanjang itu memungkinkan dan orang pun kalau kemudian ini misalkan ini pemikiran saja. Misalkan di sana itu kemudian disumpahnya di sini, ya berani bersumpah, dia kan berhadapan dengan konsekuensi sumpah palsu. Betul. Kalau dia melanggar sumpah palsu, dia bisa dipidana dan seterusnya kan gitu. Itu nggak segitu nggak? Iya. Ya mungkin nanti ke depan akan seperti itu ya. Ya, Nanti nunggu akan jadi ada, hakim agung lah. akan ada. Kalau peraturan itu kan selalu berkembang sesuai dengan iya. kebutuhan masyarakat. Nah, berarti sangat kalau- bisa jadi nanti, cuman mungkin nanti ada persyaratan-persyaratan khusus, misalnya harus ada pejabat yang bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Nah, berada berarti di sana, misalnya. Kepala desa misalkan melibatkan kepala desa, misalkan di situ ya, ada yang aparatur jelas- negara. Yang jelas harus diakomodir dengan peraturan perundang-undangan. Oh ya, dan asas legalitasnya di situ Betul. ya, tidak sekedar inovasi. Nggak Ya. Berarti sekedar inovasi yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, khususnya di pengadilan agama ini kan inovasi yang punya basis dasar pertimbangan secara empiris, gitu kan. Terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya Betul, kan betul, gitu betul. kan. Oke, sepakatlah itu. Nah, sekarang inovasi apa lagi Bu yang sudah Ini ada inovasi yang sekarang ini melibatkan juga instansi lain, ya. Tadi cerita tentang isbat nikah, ya. Kita punya inovasi namanya sidang terpadu. Sidang Ini terpadu. inovasi yang sangat-sangat menguntungkan buat masyarakat. Jadi di Tenggarong kami sudah melaksanakan 2 kali untuk tahun ini. Itu sidang terpadu di daerah-daerah terpinggirkan, gitu ya. Terpencil ya. Terpencil. Jadi keuntungannya adalah 3 instansi ada di situ. apa gitu? Jadi pengadilan agama, ya, kemudian KUA. Jadi KUA. ada 3 instansi kan dari Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah setempat. Nah, jadi Ya, Bang daerah setempat itu apa tuh? Dukcapil. Oh, Dukcapil. Dukcapil. Betul. Oke. Jadi pengadilan agama, KUA, dan Dukcapil. Jadi perkara isbat nikah yang masuk, ya kita berada di satu tempat, ya, di satu tempat, meja pengadilan, meja KUA, dan meja Dukcapil berada di satu tempat dan satu waktu. Masyarakat datang, jadi hal pertama yang dilakukan sidang dulu. Nah, setelah sidang mendapat hasil hari itu juga, jadi kami sampaikan putusannya hari itu juga, kita serahkan, jadi kami sudah siap. Kemudian dibawa oleh masyarakat ini ke KUA, misalnya isbatnya dikabulkan, hari itu juga dia langsung mendapat buku nikah. Terintegrasi berarti. Terintegrasi. Setelah itu dapat buku nikah, dia langsung ke Dukcapil, dia langsung dapat KTP baru, KK baru, akta kelahiran untuk anaknya dan lain sebagainya yang membutuhkan. Berarti nggak perlu Jadi bisa pindah-pindah dibayangkan, kantor. betul, bisa dibayangkan yang dulu mungkin masyarakat harus mengeluarkan tenaga berlebih, Betul. waktu berlebih, ya, biaya berlebih,
tetapi ini dalam satu waktu permasalahan mereka bisa diselesaikan terkait dokumen kependudukan. Dan itu hanya berlaku di daerah terpencil saja tapi Bu ya? Enggak, jadi ini sebenarnya inovasi dari Mahkamah Agung juga. Jadi ini bisa dilaksanakan dimanapun saat dibutuhkan gitu. Jadi kebetulan kalau di daerah Kutai Kartanegara ini kan masih banyak perkara-perkara isbat nikah ya. Masih banyak orang-orang yang belum punya buku nikah. Jadi isbat nikah itu dalam aspek apa yang orang tuh harus melakukan isbat? Ya mereka tidak punya buku nikah pertama, ya bisa jadi buku nikahnya hilang, bisa jadi memang pernikahannya sudah terjadi pada zaman dahulu sebelum tahun 74, ya kan? 1974 ya. Betul, sebelum lahir undang-undang perkawinan, sehingga tidak mempunyai buku nikah yang memang diakui oleh negara ini. Kemudian sangat bisa jadi juga adanya keraguan. Keraguan yang dimaksudnya apa Bu? Keraguan apakah pernikahannya itu sah atau tidak, yaitu maksudnya mungkin apa itu dimaknai siri tadi? Betul. Wah, berarti kan sebenarnya memfasilitasi kalau begitu. Kalau sebenarnya ya tadi kalau kemarin kan sempat diskusi dengan Apri kemarin ya Pak Guru Iril. Itu kan bahasa kita itu kalau misalkan negara itu tegas bahwasanya nikah siri itu dinyatakan sah tapi ilegal. Itu kan jelas toh. Sah tapi ilegal gitu. Nah, tidak terdata. Itu kan menjadi sanksi ya. Memberikan sanksi yang jelas buat masyarakat gitu kan. Kalau ya begini tapi akhirnya banyak kok perkara-perkara yang terutama yang 2000 ke sini ya, itu banyak yang kita tolak juga. Ditolak. Nah, kalau ditolak itu konsekuensi untuk pihak itu gimana? Ya konsekuensinya adalah dia harus menikah ulang. Nah itu kan sebuah ketegasan Pak. Artinya begini loh, kadang begini, ini mohon maaf ya, ini menjadi modus. Saya membaca dalam analisa saya ini, ada orang sengaja untuk mengajukan isbat nikah, tapi dengan data yang tanda kutip, yang kira-kira pengadilan itu tidak menerima, tanda kutip ya. Padahal ini konsekuensinya kan jelas nih. Kalau ditolak, dia harus nikah ulang kan? Betul. Nikah ulang. Kalau nikah ulang dengan dasar itu kemudian dia ke KUA. Iya kan? Betul. Nikah ke KUA gitu loh. Padahal nikahnya udah beberapa waktu yang lalu. Udah lama. Itu gimana tuh? Pernikahannya maksudnya? Iya. Kan dia nikah tadi dalam konteks memang siri. Kemudian apakah kemudian pengadilan itu ada dalam putusan itu menolak dan memerintahkan untuk nikah ulang? Seperti itu. Diperintahkan nggak untuk nikah ulang? Jadi gini, kalau misalnya diminta dalam petitumnya, itu pasti masuk kita. Tapi setiap pertimbangan kita itu ada di setiap pertimbangan kita. Jadi biasanya kita tuh apa yang diminta itulah yang kita. Betul. Tidak ultra petita sifatnya gitu ya. Tidak melanggar ultra petita pasti. Jadi apa yang dia minta 3, kasih 3. Kita kasih 3, gitu kan? Ya, nikah 2. Tapi kalaupun dia tidak minta, di dalam positanya itu selalu kita cantumkan. Gitu. Berarti kan ada peluang yang kemudian yang mengatakan, loh kalau kayak gitu kita bisa nikah resmi. Iya. Ya kan gitu ya. Ada kesempatan berarti. Iya, ada kesempatan nikah resmi gitu kan tanpa harus mengisbatkan. Jadi isbatnya ditolak masalahnya. Iya kan memang salah satu jalan keluarnya kan itu. Ya harus nikah. Kalau orang mau pernikahannya resmi dan dicatatkan oleh negara, ya kan kalau misalnya dia dalam artian nih, kalau misalnya dia mencatatkan nggak bisa, ditolak oleh KUA karena ada satu dan lain hal, dia kan harus ke pengadilan dulu. Nah, setelah pengadilan mengeluarkan penetapannya, nah disitulah baru terbuka pintu untuk bisa mengajukan ke KUA. Meskipun dia sudah punya anak. Iya, jadi KUA kan perlu ketegasan juga. Ini sebenarnya pernikahannya ini sah atau tidak gitu kan. Kalau dinyatakan sah, ya berarti KUA tinggal mengeluarkan buku nikah. Jadi tanggalnya tetap tanggal pada saat dia menikah. Sementara kalau ditolak berarti dia harus memperbaiki. Dengan mengulang berarti mengulang. Jadi akad baru ya. Akad baru. Tanggal baru. Terhadap anak yang tanda kutip dalam konteks akad baru tadi terhadap anak yang sudah terlahir. Itu gimana tuh? Betul. Ya, solusinya ada bisa dia mengajukan perkara asal usul anak. Asal usul anak distatuskan sebagai anak sah. Ya, karena anak itu sangat bisa jadi lahir dari perkawinan yang fasid, tetapi anak tidak boleh menjadi korban.
Oke. Itu tapi tidak dimaknai sebagai sekedar mungkin karena ada kemarin kan beberapa tahun yang lalu kan MK memutuskan ada istilah anak biologis gitu ya. Ini masuk ke dimensi itu atau memang berbeda gitu? Ya masuk dalam dimensi itu. Ini agak sensitif ya kita ya nggak apa-apa, saya suka yang sensitif. Yang tidak hanya begini sensitifnya, 2 garis 3 garis. Itu Ibu Haja mulai tahu bahwasanya pojok kesah ini memang sangat sensitif. Memang kalau sudah masuk sini terjebak. Perasaan tadi enggak kayak gini. Pantesan tadi nggak di briefing dulu. Bukan nggak di briefing, Bu. Jadi kita di sini memang spontan. Memang yang masuk sini nyalinya tinggi sekali. Itu yang bernyali tinggi gitu kan. Oke, mungkin yang terakhir Bapak. Karena gini, tadi kembali ke posisi peradilan agama. Ini kan prosesnya kan selalu harus ke pengadilan. Karena tadi termasuk yang tadi itu kalau dalam bahasa usul fikih itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Penting itu untuk penegasan. Tadi posisi nikah di bawah tangan, nikah di bawah tangan sering orang sebut nikah siri. Itu belum tentu keabsahannya. Iya, klien yang menikahkan ini tapi ternyata walinya tidak sah sebagai wali misalkan gitu ya. Ini kan persoalan gitu. Kemarin sempat juga di MUI juga menjadi bahan pembahasan beberapa hal yang terkait orang banyak mengklaim nikah siri kan sudah selesai dalam konteks agama. Oh tidak semudah itu. Iya, betul. Maka pentingnya dibawa ke pengadilan untuk memastikan keabsahannya. Kalau diragukan perintahnya adalah nikah ulang. Berarti tadi diterima diterima berarti langsung ke KUA untuk mendapatkan pencatatan. Kalau dia muslim lah ya, gitu kan. Berarti kalau non muslim dia minta isbat ke pengadilan negeri. Ada istilah isbat juga ya, Bu, situ di pengadilan negeri. Istilahnya begitu ya. Ya tergantung agamanya. Iya. Beda nama saja mungkin, Pak. Iya. Artinya kan bahasa kita isbat lah ya. Iya. Nah, boleh jadi kan nikah non muslim tadi, ya nikah di bawah tangan juga. Tapi secara agama dia sah juga kan, gitu kan. Nah kemudian untuk melegalkan ya penting penegasan dari lembaga hukum. Mumpung ada kesempatannya, mungkin ada satu lagi inovasi yang mungkin perlu nih, mumpung masyarakat Kaltim ini mendengar itu. Jadi Pengadilan Agama Tenggarong itu punya inovasi yang namanya Sirawing Plus. Sirawing Plus. Ini tawing Pak. Sirawing itu kayak bahasa sidang perkara wilayah pinggiran. Kirain nama orang Dayak. Sirawing. Jadi Piran kemarin nyerawin. Ada plusnya juga. Plus. Maksud plusnya apa tuh? Jadi gini, dulu kita punya satu balai sidang. Jadi karena Kutai Kartanegara ini sangat luas dan sangat kasihan buat masyarakat yang tinggal di paling hulu atau pesisir yang paling ujung itu untuk datang ke pengadilan agama. Kadang-kadang mereka tidak punya ongkos. Sering cerita bahwa untuk ke pengadilan itu harus pinjam uang ke tetangga. Jadi akhirnya kami berinovasi, kami buat satu balai sidang di wilayah Hulu, di Kota Bangun, dan satu di wilayah pesisir di Muara Jawa. Jadi ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Sekarang kita tambahkan plus lagi. Plus itu artinya biaya perkara yang dihitung. Kalau dia tidak menggunakan ikot ya, karena banyak daerah-daerah yang mungkin kita tahu lah teknologinya masyarakat juga kurang sinyalnya aja harus naik ke pohon gitu kan, atau sinyalnya tidak ada, jadi mereka harus mengajukan secara manual. Jadi perhitungan biaya itu bukan dari Tenggarong, tapi perhitungan biaya dari itu dimulai dari balai sidang. Jadi jauh lebih murah. Lebih murah lagi ya. Apalagi di balai sidang aja. Tinggal ke sebelah aja ya. Itu gratis kalau gula di rumahnya bercerai itu. Iya kalau lah. Mau di ongkos berapa? Iya kalau gitu kan. Gratis aja sudah tetanggaan ya kalau. Tapi tetap dihitung ya? Ya tetap. Karena hitung radius terdekat. Terdekat. Dan terdekat 2 langkah kok. Yang benar lagu itu 5 langkah nih. Bahari 5 langkah. Jadi mungkin buat masyarakat di sekitar yang belum mengetahui, jadi tidak perlu jauh-jauh ke pengadilan agama yang di Tenggarong. Silakan bisa datang ke balai sidang di wilayah Hulu itu di Kota Bangun, kemudian di wilayah ada alamatnya pesisir di Kota Bangun. Muara Jawa.
browsing saja, masuk itu sudah di. Jadi Kota Bangun sama Muara Jawa. Betul, itu Muara Jawa untuk daerah-daerah sekitarnya jadi Sange-Sange. Dekat Apa yang aja terdekat ya. Iya, yang terdekat itu kan ada beberapa ya, Samboja itu bisa ke situ semua. Kota Bangun juga begitu. Untuk wilayah-wilayah ulu, jadi dari Morakaman, Morawis, Kembang Jambu dan sebagainya. Iya, itu bisa Kembang Janggut ke Kambang. Iya. Itu benar sudah tuh jangkutnya mau Kambang. Betul. Jadi programnya tadi namanya Sirawing Plus. Sirawing Plus. Dan ini hanya khusus PA Tenggarong ya? Tenggarong. Mungkin di pengadilan-pengadilan agama lain punya inovasi-inovasi yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Tapi Sirawing itu tadi nama orang itu Sirawing. Nyarawin itu ada undangan. Itu Sirawing itu orang datang ke sana untuk laporan apa Bu biasanya Bu? Ya, yang masuk dalam kompetensi pengadilan agama, jadi kompetensi pengadilan agama itu perkawinan, pewarisan, ya kan, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Nah, itu detailnya. Termasuk berarti kalau di situ bisa penyelesaian perkara misalkan perselisihan warisan. Jadi kalau perkawinan itu banyak juga jenisnya. Mungkin diawali dengan beristri lebih dari satu. Iya. Ya sebenarnya biasanya itu kan yang rame poligami. Enggak, masalahnya yang satu ini, mohon maaf Bu ya, bahasa banyak orang bahasa sekarang tuh sebenarnya istriku satu. Iya. Satu di Kota Bangun, satu di Kembang Janggut, satu di Tenggarong. Satu-satu aja gitu kan. Sekali dihitung tiga. Oke. Nah itu tadi. Jadi Limbah ini ada undangan lagi tuh. Nah, Anang Dimas. Anang Dimas tuh ada rencana. Bunyinya anak belamaran. Nah, bunyinya aja. Aku yakin. Ulun coba tes dulu kan. Iya. Nah sekalian ulun juga, ampun maaf aja hendak mencobai siri juga. Siri apa? Tapi sirinya ini lain yang itu Bang J. Siri kasih pinang pakai kapur. Sirih itu sirih. Nyirih maksud lu. Sirih, lain sirih itu. Kalau sirih itu kan kalau di ular hendak menyirih, menginang. Lain meminang lah. Lain menginang. Nah, kalau siri tadi bisa meminang. Kalau siri ini menginang. Nah, kita pelajari Anang Dimas dulu ya kalau biar tahu pahit-pahit. Tahu Anang pahit-pahit. Betapa hidup tuh pahit. Kasih gula nikmat. Seperti kopi susu ini. Oke. Makasih banyak Bu Haji lah. Insyaallah kita ketemu lagi. Pojok Kisah hadir untuk semuanya. Inovatif dan edukatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.